Jika X lebih besar atau sama dengan 0, maka informasi ini yang ditampilkan. Masuk. Oke, benar. Dan yang kedua, jika nilai lebih besar sama dengan 61, Assalamualaikum semua, selamat datang di seri Belajar Python. Ini adalah episode ke-6. Di episode ini kita akan belajar teknik pengujian kondisi menggunakan if. Namun terlebih dahulu kita akan belajar tentang operator perbandingan yang nantinya akan kita pergunakan untuk logika pengujian kondisi. Operator perbandingan pada Python adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan nilai boolean, yaitu true atau false. Jadi untuk operator perbandingan yang pertama adalah sama dengan 2 kali, digunakan untuk membandingkan apakah kedua nilai sama. Contohnya 1 sama dengan 1. Jadi ini untuk dibandingkan apakah 1 benar-benar sama dengan 1. Atau dengan kata lain, apakah yang di sebelah kiri yang nilainya 1 sama dengan yang di sebelah kanan yang nilainya juga sama-sama 1. Jika demikian maka nilainya adalah true. Operator kedua adalah tanda seru sama dengan, digunakan untuk membandingkan apakah kedua nilai tidak sama. Contoh, 2 tidak sama dengan 2. Jadi seperti itu cara membacanya. Jadi karena nilainya ini adalah sama, maka nilai yang dikembalikan adalah false. Berikutnya adalah operator lebih besar. Dipergunakan untuk membandingkan apakah nilai di sebelah kiri lebih besar dari nilai sebelah kanan. Jadi contohnya 5 lebih besar dari 3. Karena ini benar, maka nilai yang dikembalikan adalah true. Berikutnya adalah operator lebih kecil. Dipergunakan membandingkan nilai sebelah kiri lebih kecil dari nilai di sebelah kanan. Contoh, 3 lebih kecil dari 5. Nah, karena ini benar, maka nilai yang dikembalikan adalah true atau benar. Operator berikutnya lebih besar sama dengan, membandingkan ya, jadi dipergunakan untuk membandingkan apakah nilai di sebelah kiri lebih besar atau sama dengan nilai di sebelah kanan. Contoh, misalkan di sini 5, di sebelah kiri, di sebelah kanan adalah 3. Jadi kalau kita baca 5 lebih besar atau sama dengan 3. Karena 5 lebih besar dari 3, maka nilai yang dikembalikan adalah true. Dan yang terakhir, lebih kecil atau sama dengan. Jadi 3 lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi karena 3 lebih kecil dari 5, maka nilai yang dikembalikan adalah true. Sekarang kita masuk di Google Colab. Saya ada variabel A bertipe integer dan nilainya adalah 10. Kemudian variabel B, tipe datanya juga integer, bernilai 5. Kita akan melihat nilai yang dikembalikan, true atau false. Yang pertama, print A lebih besar dari B. Artinya 10 lebih besar dari 5. Nantinya di sini nilai yang dikembalikan adalah true. Seperti ini. Kemudian A lebih kecil dari B. Nah, kita tahu A adalah 10 dan B adalah 5, maka nilai yang dikembalikan adalah false. Begitu juga dengan yang lainnya, ini adalah lebih besar sama dengan B, ya. Jadi nilai yang dikembalikan kita sudah tahu bahwa ini nantinya adalah true, kemudian A-nya ini lebih kecil atau sama dengan B, nilai yang dikembalikan ada false, ya. Dan print A tidak sama dengan B. Karena memang A dan B tidak sama dengan, maka nilai yang dikembalikan adalah true. Kemudian yang terakhir, print A sama dengan B. Maka nilai yang dikembalikan adalah false. Karena kita tahu A dan B adalah tidak sama. Perlu diperhatikan di sini untuk membandingkan, ini hanya sekedar mengingat saja, kita menggunakan double sama dengan. Jadi sama dengannya ada 2, ini dipakai untuk membandingkan, sama dengannya 1 dipergunakan untuk mengisi sebuah variabel. Jadi variabel A diisi dengan nilai 10, sementara variabel B diisi dengan 5. Oke, kita jalankan. Ya, jadi benar ya, nilai yang dikembalikan. Jadi yang pertama A lebih besar dari B, nilainya adalah true. Kemudian A lebih kecil dari B, nilai yang dikembalikan adalah false. Berikutnya juga untuk yang C, A lebih besar, true. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah di sini A tidak sama dengan B. Ya, harusnya dia true dan ternyata benar, hasilnya adalah true. Sementara A kita bandingkan dengan B karena nilainya memang berbeda, maka hasilnya adalah false. Sekarang kita masuk di pengujian kondisi atau conditional statement. Kalau di dalam flowchart nanti kita temukan simbol percabangan.
pengujian kondisi ya, kita menggunakan kata kunci if. Jadi if statement ya atau pernyataan if ini digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi dan menjalankan blok kode tertentu, dalam hal ini blok kode di bawahnya jika kondisi tersebut bernilai true. Contoh penulisannya if kemudian kondisi yang diuji dan diakhiri dengan titik 2. Jika kondisi ini terpenuhi, maka blok kode di bawahnya yang akan dikerjakan. Ingat, penulisan blok kode harus sejajar atau harus menggunakan model tabulasi. Kalau di dalam Google Colab sudah ketika kita tekan enter setelah titik 2 ini, maka dia akan langsung melompat di baris yang secara otomatis berupa tabulasi seperti ini. Jadi kalau umpamanya blok kode ini sejajar dengan I dari huruf I, maka akan terjadi pesan kesalahan. Oke, langsung saja kita masuk di Google Colab. Saya buat dulu di sini. Umpamanya saya akan menguji apakah bilangan itu sebuah bilangan positif. X saya masukkan sama dengan 10. Kemudian kita berikan if. Ya, jika if X lebih besar dari 10, maka saya tambahkan di sini print X adalah ya seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, nah di sini X sama dengan 10 ya. Jika X lebih besar dari 10, maka dia adalah bilangan positif. Nah di sini uji kondisinya yang kurang tepat. Namun kalau saya tambahkan di sini sama dengan lebih besar atau sama dengan 10, 0 ya. Jika X lebih besar atau sama dengan 0, maka dia adalah bilangan positif. Coba kita jalankan. Nah, 10 adalah bilangan positif. Seperti ini. Bagaimana kalau dia sejajar dengan I-nya yang ada di sini? Yang terjadi apa kira-kira? Nah, dia ada error karena dia minta indentasi ya, blok indentasi. Jadi ini kita bisa menggunakan tombol keyboard tab ya di sebelah kiri ini untuk membaca baris berikutnya. Di sini saya tambahkan print umpamanya selesai. Kalau yang saya masukkan -2, saya jalankan, maka dia hanya menjawab selesai. Dan X adalah bilangan positif ini tidak dikerjakan. Saya ulangi lagi, saya masukkan angka 5, kita jalankan. Oke, 5 adalah bilangan positif, kemudian selesai. Jadi bisa dibedakan ya jika P-nya atau print-nya sejajar dengan I. Kemudian uji kondisi berikutnya, if berpasangan dengan else. Jadi formatnya seperti ini. If jika kondisi 1 diuji, jika dia terpenuhi, maka blok kode pertama ini yang akan dikerjakan. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka blok kode yang kedua yang akan dikerjakan. Kita masuk lagi ke Google Colab, bisa saya tambahkan di sini. Jadi umpamanya else ya. Ini saya hapus dulu. Else titik 2. Oke, seperti ini. Jadi coba kita jalankan. Oke, 5 adalah bilangan positif, selesai. Kalau saya kasih minus 5, min 5 adalah bilangan negatif. Ya, kemudian selesai. Nah, karena sama dengan di sini sudah saya buang, bisa ganti dengan 0. Apa yang terjadi? Ternyata 0 adalah bilangan negatif. Kenapa 0 bilangan negatif? Karena tanda sama dengan ini sudah kita buang. Jadi di else ini tidak ada kondisi yang diuji lagi. Sekarang kita masuk di if, elif, dan else. Elif adalah singkatan dari else if. Formatnya kira-kira seperti ini. If, kemudian diuji dulu kondisi 1. Jika kondisi 1 bernilai true, maka blok kode 1 yang dikerjakan. Jika kondisi 1 ini adalah false, maka elif kondisi 2 yang diuji. Jika kondisi 2 bernilai true, maka blok kode 2 yang dikerjakan. Jika kondisi 1 bernilai false dan kondisi 2 juga bernilai false, maka else untuk blok kode yang ketiga yang akan dikerjakan. Langsung saja kita masuk di Google Colab. Coba kita perhatikan yang potongan program tadi. Variabel X berisi 0, kemudian jika X lebih besar dari 0, dia positif. Kemudian kalau tidak lebih besar dari 0, dia dibilang negatif. Tetapi di sini 0 adalah bukan negatif. Sekarang kita tambahkan supaya 0 disebut juga 0. Jadi kita tambahkan elif
Oke, seperti ini ya. Jika X ya sama dengan 0 dan jika bernilai true, maka dia akan mencetak 0 adalah 0. Jadi kita jalankan di sini. Oke, 0 adalah 0. Kemudian selesai. Sekarang kita ubah jadi min 3, kemudian jalankan. Ya, hasilnya adalah bilangan negatif. Kita rubah lagi 8, kita jalankan. Ya, jadi mudah sekali untuk difahami ya. Oke, untuk semakin memahami, sudah saya siapkan flowchart. Ini adalah flowchart konversi suhu dari Celcius akan kita ubah menjadi Fahrenheit atau Reaumur. Jadi dengan konsep percabangan atau pengujian kondisi di sini, jika pilihannya nanti dimasukkan Fahrenheit, maka dia akan mengerjakan di Fahrenheit. Jadi berada di sebelah kiri. Jika pilihannya nanti ke Reaumur atau pilihan yang kedua, maka dia akan mengerjakan di sebelah kanan. Kemudian jika sudah dipilih Fahrenheit, dikonversi di sini, maka hasilnya akan dicetak dan selesai. Untuk Reaumur, maka hasilnya nanti setelah dihitung dan dicetak, kemudian selesai. Langsung saja kita ke Google Colab. Jadi sudah saya siapkan program pendeknya. Di sini ada variabel suhu, kemudian di sini ada inputan. Jadi masukkan dari user, masukkan suhu dalam bentuk Celcius, kemudian tipe datanya yang sudah kita siapkan adalah tipe data float. Nah, nanti setelah inputan tadi disimpan di variabel suhu. Nah, setelah suhu dimasukkan, kemudian di inputan yang kedua, masukkan pilihan konversi. Ketika user memilih 1, maka konversinya adalah ke Fahrenheit. Jika 2, maka konversinya adalah ke Reaumur. Dan tipe data yang kita pergunakan adalah integer. Di sini kita uji kondisinya if ya, jika pilihannya 1, maka kita lakukan perhitungan dari Celcius ke Fahrenheit. Jadi kita kalikan dengan 9/5 sesuai perbandingannya dan ditambahkan dengan 32. Nah, setelah dihitung, kita peroleh nilai F-nya, baru kemudian ditampilkan hasilnya. Jadi 0 ini adalah untuk suhu dalam Celcius yang dimasukkan tadi, menjadi di sini ada curly bracket, 1 adalah Fahrenheit. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan fungsi format. Jadi suhu dari variabel suhu tadi kita letakkan di sini dan Fahrenheit-nya di sini. Dan nanti ditampilkannya di sini. Ini adalah Celcius ya, untuk yang ke 0 sesuai indeks 0-nya, dan yang indeks 1 adalah Fahrenheit. Jika pilihannya bukan 1, tetapi dia pilihnya adalah 2, ya, maka yang dipilih adalah Reaumur. Nah, ini adalah rumus untuk konversi dari derajat Celcius ke dalam Reaumur. Jadi tinggal dikalikan dengan 4/5. Nah, kemudian dicetak hasilnya ya, seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan. Umpamanya saya punya supaya lebih tepat ya, derajat Celciusnya 100. Kalau ke dalam Reaumur ya harusnya hasilnya adalah 80. Oke, benar. Jadi 100 derajat Celcius ini ya menjadi 80 Reaumur. Sekarang kita coba untuk ke Fahrenheit. Saya masukkan dulu 100 derajat Celcius ke dalam derajat Fahrenheit ya. Oke, pilihannya dulu. Jadi 100 derajat Celcius menjadi 212 Fahrenheit. Kita coba lagi untuk data yang lainnya, umpamanya 60 derajat Celcius. Kita ubah ke dalam Fahrenheit. Ini adalah hasilnya 60 derajat Celcius menjadi 140 derajat Fahrenheit. Nah, ini semakin menarik ya. Jadi kita akan mengkonversikan nilai dalam bentuk angka, akan kita ubah menjadi bentuk huruf. Jadi kita mulai dari sini, kemudian ketika inputan nilai dimasukkan, dan di sini jika nilai lebih besar dan sama dengan 81 dan nilai lebih kecil dan atau sama dengan 100, maka grade-nya adalah A. Kemudian dicetak hasilnya, kemudian setelah itu selesai. Dan yang kedua, jika nilai lebih besar sama dengan 61, maka akan dicetak grade-nya adalah B. Nah, kita perhatikan panah yang ada di sini dan dicetak hasilnya di sini, kemudian selesai. Demikian seterusnya sampai dengan grade-nya adalah E. Nah, di sini ada banyak penggunaan
dari elif, dan di dalam if ada if. Untuk sementara kita masukkan inputan nilai. Nah, nilainya harus kita uji dulu apakah nilainya berupa angka atau huruf. Jika angka, maka di sini if nilai dot is numeric, dan ini diuji apakah benar nilai tersebut adalah berupa angka dengan menggunakan fungsi is numeric. Nah, jika bukan numerik, maka di sini nanti ada informasi yang ditampilkan, masukkan dengan angka dan bukan huruf. Tetapi jika yang dimasukkan adalah angka, maka nilai yang tadi yang ada di sini kita uji lagi, kita ubah tipe datanya dalam bentuk float, kemudian kita simpan ke dalam nilainya yang tadi, ya. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 81 dan nilai lebih kecil atau sama dengan 100, maka grade-nya adalah A. Kemudian jika di sini bernilai false, maka kita cek lagi menggunakan elif. Jadi jika nilai lebih besar atau sama dengan 61 dan nilai lebih kecil dari 81, kita perhatikan di sini tanpa sama dengan, di sini dengan sama dengan, karena angka 81 sudah termasuk dalam grade A. Makanya kita masukkan di sini tanda lebih kecil saja. Nah, jika bernilai true kondisi ini, maka grade B ini yang dikerjakan. Kemudian jika kondisi pertama tidak terpenuhi, bernilai false, kondisi kedua bernilai false juga, maka dia akan mengerjakan kondisi yang ketiga. Demikian seterusnya sampai di sini. Jika angka yang dimasukkan di luar angka 0 sampai dengan 100, ya, maka informasi ini akan ditampilkan. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita masukkan angka 8, enter. Jadi 8 masuk kategori nilai E, ya, seperti ini. Kita ulangi lagi. Jika yang kita masukkan 79, maka grade-nya adalah B. Kemudian kita jalankan lagi. Saya masukkan nilai 7A, umpamanya salah ketik seperti ini, maka informasi ini yang ditampilkan. Masukkan dengan angka dan bukan huruf, karena ini mengandung huruf. Saya masukkan 700. Kemudian enter. Nah, masukkan nilai dengan angka 0 sampai dengan 100. Nah, sekarang teman-teman bisa menganalisa untuk pengujian kondisi if. Sangat penting artinya jika kita membuat latihan seperti ini. Nah, itu adalah episode yang ke-6 tentang pengujian kondisi. Untuk episode yang ke-7 kita akan membahas tentang perulangan.